Joan Mir merasa girang dengan performa motor Suzuki yang akan digunakan pada MotoGP 2022. Mir menyelesaikan tes jersey di posisi ke-6. Ia mengaku sangat puas dengan perkembangan tunggangannya. Ia juga mengatakan bahwa timnya masih memiliki banyak pekerjaan untuk detail tersendiri. Mir mengakui bahwa Suzuki masih memiliki potensi untuk bisa lebih berkembang lantaran telah memiliki fondasi yang baik. Kami telah melakukan banyak lap pengujian komponen baru motor, khususnya mesin baru. Sekarang penting untuk mendapatkan data sebanyak mungkin untuk memahami arah di mana kita harus mengambil langkah selanjutnya. Kami telah melakukan banyak perbandingan dan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada detailnya. Potensinya jelas ada. Kami akan memiliki lebih banyak konfirmasi. Dari segi kecepatan kami sudah memiliki fondasi yang baik untuk membangun motor baru. Lebih lanjut, Mir menilai bahwa power yang dimiliki motornya saat ini sudah bagus. Powernya sedikit lebih tinggi, itu jelas merupakan hal yang positif. Tetapi Anda dapat membayangkan bahwa power saja tidak cukup. Kita harus bekerja banyak pada elektronik untuk menyempurnakan semuanya. Tidak cukup hanya memiliki sepeda motor yang bagus, Anda juga harus tahu bagaimana memanfaatkannya secara maksimal. Secara keseluruhan saya puas, tetapi masih terlalu dini untuk membuat penilaian umum. Saat ini kami lebih berkonsentrasi pada komponen individu daripada melaju cepat di track. Raul Fernandez mengklaim Red Bull KTM Ajo sebagai biang kerok di balik kegagalan merebut juara dunia Moto2 2021. Fernandez hanya kalah 4 poin dari peraih titel Remy Gardner. Namun dalam jumlah kemenangan, ia unggul jauh. Fernandez berhasil mengoleksi 8 kemenangan musim ini, sementara Gardner hanya 5. Setelah lepas dari timnya dan promosi ke MotoGP bersama Tech 3 KTM, Fernandez berani bicara belak-belakan mengutarakan kekecewaannya. Masalahnya adalah tak ada yang tahu bagaimana memandu kami dan itu kenapa kami mendapat mahkota juara. Jelas bahwa saya bukan juara. Tapi secara moral, di benak saya tertanam bahwa saya telah meraih pencapaian sangat penting yang sudah dibayar dengan pengorbanan mahal. Saya adalah pembalap tertangguh dengan kemenangan terbanyak pole dan lap tercepat. Remy memang juaranya, mencetak banyak poin tapi dan kecepatan kami dan seperti ikan yang berenang melawan arus. Secara moral, saya merasa sebagai seorang juara. Masalah yang kami miliki adalah tim. Ketika bicara tim, saya merujuk pada mekanik. Saya beruntung menemukan grup spesial. Saya tak berpengalaman dan tak ada yang membimbing kami. Apa yang kami lakukan karena semuanya baru dan saling mengenal satu sama lain musim ini sangat impresif. Jika melihat tayangan TV, terlihat perbedaan reaksi beberapa kru Red Bull KTM Ajo kala Fernandez menang. Tak semua menunjukkan wajah gembira saat Fernandez menang. Gambaran ini bisa menjelaskan kepada Anda apa yang terjadi. Ketika kami di Austin di podium merayakan kemenangan saya, di mana ada orang-orang di box yang tak bicara sepatah kata pun atau memberi tepuk tangan. Sungguh sulit, karena ketika Anda seorang pembalap dan sedang bertarung untuk impian, Anda perlu orang berada di sisi Anda dan mempercayai Anda dan tidak menaruh rintangan di jalan Anda. Manajer tim Repsol Honda Alberto Puig mengungkap kabar terbaru soal Marc Marquez yang mengalami gegar otak dan gangguan penglihatan mata. Puig menjelaskan bahwa Marquez masih membutuhkan banyak istirahat untuk pemulihannya. Seperti diketahui, Marquez mengalami gegar otak ringan akibat kecelakaan saat berlatih. Pada pemeriksaan lanjutan, ia didiagnosa diplopia yakni gangguan pada saraf matanya. Yang penting adalah bagaimana kondisi Marquez. Dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk istirahat, pulih, dan melihat apakah area bengkak di sekitar mata sudah berkurang dan membaik. Puig mengatakan Marquez akan menjalani pemeriksaan kembali pada akhir Desember 2021 mendatang. Selain itu, Puig juga menyampaikan Marquez sudah mengerti kondisinya meski tak senang gagal berlaga di sirkuit Jerez. Sekitar Natal kami akan melakukan pemeriksaan baru dengan dokter dan melihat bagaimana situasinya nanti. Kemudian kami akan memutuskan berdasarkan kemungkinan yang kami miliki. Dia tidak senang kehilangan Jerez, pada saat yang sama dia mengerti bahwa dia harus beristirahat dan bersabar. Itu tadi informasi tentang MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.